Bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, brude, dan para suster yang dicintai Tuhan. Berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan yang mengulas kitab Mazmur. Dalam episode keempat, secara khusus kita akan diantar untuk mendalami kitab-kitab Mazmur pujian. Setelah pada episode sebelumnya, Bapak Kardinal menghantar kita pada sejarah dan jenis-jenis Mazmur. Episode kali ini kita akan dibawa pada Mazmur pujian. Inti dari Mazmur pujian itu apa? Digunakan dalam kesempatan apa? Dan maknanya apa? Sangat menarik, karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada percakapan kita yang terakhir, kita sudah mengakhiri pengantar umum mengenai kitab Mazmur. Pengantar umum, tetapi di sana-sini kita sudah mulai masuk juga dengan membaca Mazmur-Mazmur sebagai contoh dari pengantar itu. Dan yang terakhir kita bicarakan sebagai pengantar adalah sejarah kitab Mazmur. Mungkin kita ulang sebentar sebelum kita melanjutkan dengan bahan berikutnya. Kita semua tahu, saya kira wajar di setiap bangsa mempunyai pengalaman yang paling dasar sebagai bangsa. Kalau bangsa Indonesia ya tentu mulai dari depan kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan. Itu adalah tonggak-tonggak sejarah di dalam sejarah bangsa Indonesia. Dan dari ingatan akan sejarah itu muncul berbagai macam lirik lagu. Dari Garuda Pancasila, Satu Nusa Satu Bangsa, Rayuan Pulau Kelapa yang saya tahu, dan banyak yang lain. Demikian juga di lingkungan bangsa Israel, mereka mengalami satu peristiwa yang sangat menentukan. Dan kita sudah berulang membicarakan itu, yaitu pembebasan dari tanah perbudakan di Mesir, kemudian menyeberangi padang gurun, Gunung Sinai, menjadi pusat hidup di padang gurun karena di situ diikat perjanjian, masuk tanah terjanji, dan selanjutnya. Nah, pengalaman seperti ini, seperti tadi saya katakan, berlaku untuk semua bangsa, berlaku juga untuk bangsa Israel. Pengalaman rohani seperti itu mendorong mereka untuk menciptakan lirik-lirik lagu yang berkaitan dengan pengalaman rohani itu. Nah, kitab Mazmur adalah salah satu kumpulan. Maksud saya kitab Mazmur yang kita punya sekarang ini adalah salah satu kumpulan dari sekian banyak lirik lagu yang berasal dari kumpulan-kumpulan yang lebih kecil dan kemudian diseleksi menjadi satu kitab yang berisi 150 Mazmur ini. Itu sejarahnya, latar belakangnya. Ada sekian banyak lagu, lirik yang termaktub di dalam kitab Mazmur 150. Ada yang tersebar di dalam seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada juga sebagian yang tidak sampai diterima sebagai kitab suci. Sama, seperti halnya ada banyak tulisan
dari zaman waktu itu yang tidak diterima sebagai kitab suci. Demikian juga mazmur-mazmur yang jumlahnya banyak, itu tidak semua diterima sebagai bagian dari sabda Tuhan, dari kitab suci. Tentu ada otoritas yang memastikan itu, dan di dalam perjanjian lama kita semua masih ingat ketika pusat hidup bangsa Israel dikenisah selesai dengan hancurnya bait suci, mereka pindah membangun pusat teologi, katakanlah, di kota Yamnia, dan di situ otoritas Yahudi itu antara lain menentukan kanon kitab suci, termasuk kitab Mazmur. Mengenai pengarang, tidak semua jelas. Meskipun ada judul Mazmur Daud dan sebagainya, kemungkinan besar bukan Daud yang mengarang. Tetapi ada macam-macam kumpulan tergantung dari dari kepentingan lirik lagu itu diciptakan. Mirip-mirip dengan yang ada kita sekarang, ada puji syukur, lagu-lagunya beda-beda. Ada madah bakti, lagunya lain-lain lagi. Kalau di wilayah Indonesia bagian timur, ada buku nyanyian lain lagi. Nah, pengarang kitab Mazmur atau bukan pengarang, pengumpul Mazmur-Mazmur yang sekarang menjadi 150 Mazmur itu mengutip dari kumpulan-kumpulan yang lebih kecil seperti itu. Waktunya kapan dikumpulkan tidak jelas, waktunya kapan dikarang juga agak sulit untuk dipastikan. Waktu itu kita mengambil salah satu contoh Mazmur yang kemungkinan sangat besar dikarang pada zaman pembuangan di Babilonia, yaitu Mazmur 137. Mazmur ini sangat indah, nyanyian yang dikarang, lagu modern yang dikarang atas dasar Mazmur ini juga sangat menarik untuk diputar. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Silahkan membayangkan orang buangan di tempat pembuangan mengenang kota, ibu kota, tanah air mereka. Pasti sangat sedih. Yang berikutnya, dalam konteks apa Mazmur-Mazmur ini berkembang? Kita menjawab dalam konteks ibadah, dalam konteks liturgi. Ceritanya bagaimana? Kita semua tahu Salomo itu membangun kenisah di Yerusalem. Sebelumnya belum ada kenisah seperti itu. Nah, ketika kenisah untuk seluruh bangsa itu dibangun dan orang beribadah di situ, pasti ibadahnya semakin lama semakin tertata, pasti. Kan beda-beda ya. Misalnya ibadah di lingkungan kan beda dibandingkan dengan ibadah di gereja katedral. Di gereja katedral harapannya ibadah itu semakin teratur, dalam arti ada bacaannya, ada lagu pembukaannya, ada penyanyinya, dan sebagainya. Nah, ketika kenisah itu semakin meriah, dengan sendirinya mazmur-mazmur yang dibutuhkan pun semakin banyak. Itulah konteks di mana mazmur-mazmur itu dikarang, kemudian dinyanyikan, ada pengarang-pengarang lagunya,
dan dipilih dari antara sekian banyak itu kemudian menjadi kumpulan kitab Mazmur. Nah, nanti kalau membaca judul-judul di dalam kitab Mazmur kita, ada yang namanya kumpulan Mazmur Asaf. Itu satu kumpulan tersendiri dari Mazmur 73 sampai 83. Ada Mazmur Ziarah yang dinyanyikan untuk berziarah. Kalau orang pergi ke Yerusalem untuk berziarah, nyanyiannya pakai itu, tidak pakai yang lain. Dan seterusnya. Yang terakhir, mengenai nomor Mazmur dalam kitab Mazmur yang kita punya, diterbitkan oleh LAI dan LBI, ini adalah terjemahan dari kitab suci bahasa Ibrani. Nomornya 1 sampai 150 Mazmur. Sementara doa-doa ibadat gereja diterjemahkan tidak dari teks asli Ibrani, tetapi diterjemahkan dari teks bahasa Latin yang merupakan terjemahan dari teks bahasa Yunani. Nomornya berbeda-beda karena biasa kesalahan manusia kadang-kadang teledor di dalam mengutip secara pasti sehingga ada beberapa perbedaan. Misalnya, kalau nanti membaca di dalam kitab ibadat harian, ibadat Mazmur ini ditulis dengan misalnya Mazmur 123, lalu ada kurung Mazmur 124. Kedua Mazmur itu sama, hanya nomornya yang berbeda. Nomor 123 yang dipakai di dalam ibadat gereja, itu nomor dalam teks Mazmur bahasa Latin dan bahasa Yunani. Sementara nomor 124 itu adalah nomor dari kitab Mazmur dalam bahasa Ibrani. Yang terakhir kita sampai di situ. Sekarang kita maju ke bahan yang baru. Ketika kita berbicara mengenai pengantar dalam pengantar, polanya begini. Umat Allah mengalami siapakah Allah itu. Allah penebus, Allah penderma, Allah pencipta, Allah penyelenggara. Ketika mengalami kebaikan Allah yang rumusannya kasih setianya tanpa batas, ada reaksi spontan dari umat yang percaya dari bangsa Israel. Reaksi spontan itu ada dua, yaitu pujian kalau semuanya berjalan baik. Dan yang kedua, keluhan kalau tidak semua berjalan baik. Maksud saya begini, kalau orang percaya bahwa kasih dan kesetiaan Allah itu tanpa batas, harapannya semuanya damai dan sejahtera. Semuanya sehat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kekurangan, tidak ada perang. Maka orang memuji. Tetapi nyatanya tidak selalu seperti itu. Ada perang, ada konflik, ada kalah perang, ada sakit, ada difitnah, dan sebagainya. Nah, ketika keadaannya seperti itu, orang yang percaya, orang yang tidak percaya tidak melakukan ini, orang yang percaya mengeluh dan memohon agar Tuhan itu terus menunjukkan kasih setianya itu. Nah, itulah yang akan kita kita pelajari satu persatu. Ada pengantar umum, lalu ada contoh setiap kali seperti itu.
Nah, sekarang kita melihat Mazmur Pujian. Seperti sudah kita bicarakan, Mazmur Pujian seperti Mazmur-Mazmur lainnya berasal dari lingkungan ibadah. Ibadah mana? Ibadah di Kenisah. Ibadah di Kenisah yang mana? Ada macam-macam. Ada ibadah pada hari-hari biasa, ada ibadah syukur, nanti akan kita lihat Mazmur-Mazmur syukur. Ada juga ibadah pada pesta-pesta besar bangsa Yahudi, yang pasti jauh lebih meriah daripada hari-hari biasa. Dan pesta-pesta besar di lingkungan Yahudi adalah Paskah, kembali lagi mengenang pembebasan bangsa Israel dari penjajahan perbudakan Mesir, Pentakosta, kenangan akan perjanjian ketika diwahyukan di Gunung Sinai, ke-10 perintah Allah, itu dirayakan pada pesta Pentakosta. Kemudian di dalam tradisi Kristiani, Pentakosta Yahudi itu turunnya hukum, Taurat, 10 perintah Musa itu, di dalam tradisi Kristiani dibaptis, itu adalah turunnya Roh Kudus, hukum baru. Dan kemudian ada pesta Pondok Daun, itu untuk mengenang masuknya bangsa Israel ke tanah terjanji. Nah, di dalam ibadah seperti itu, seluruh umat bisa menyanyi. Sama seperti ibadah yang ada di lingkungan kita sekarang. Nyanyian pembuka, semua menyanyi. Nyanyian persembahan, semua menyanyi. Semua. Tetapi kadang-kadang ada juga ketika umat hanya mengulang-ulang bagian refren. Ada solis, seperti nyanyian antar bacaan atau mazmur tanggapan. Ada umat yang menyanyikan refren, mengulang-ulang ayat tertentu, dan solis mendoakan yang lain. Itu amat sangat jelas pada Mazmur 136. Kasih setia Allah kepada orang Israel, dari ayat 1 sampai dengan ayat 26, itu kalimatnya sama, refren yang diulang-ulang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu yang pertama. Yang kedua, susunannya. Susunannya selalu kurang lebih sama. Seperti halnya waktu kita bicara misalnya mengenai Injil, susunan Injil itu kurang lebih sama, yaitu perjalanan dari Galilea menuju Yerusalem. Perjalanan Yesus, semua. Dan kalau dipisah-pisah, diteliti lebih lanjut, ada susunan yang tertentu lagi. Misalnya Injil Markus terdiri dari 2 bagian, misalnya. Demikian juga Mazmur Pujian mempunyai susunan yang kurang lebih tetap. Misalnya, yang pertama, pembukaan. Jelas, Mazmur ada pembukaannya. Biasanya pembukaan itu adalah ajakan untuk memuji Tuhan. Ajakan itu bisa ditujukan kepada satu orang atau bahkan dirinya sendiri, atau juga ditujukan kepada seluruh bangsa. Misalnya, yang ditujukan kepada diri sendiri, Mazmur 104 ayat 1. Mazmur 104 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi yang diundang untuk memuji Tuhan, jiwaku. Jadi seorang pendoa mendorong dirinya untuk memuji Tuhan.
Ada juga yang diajak itu seluruh bangsa. Misalnya Mazmur 105 ayat 1 diteruskan ke ayat 6. Ayat 1 terus ke ayat 6. Pada ayat 1 belum disebut siapa yang diajak bersyukur itu. Bersyukurlah, Mazmur 105 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Siapa yang diajak? Ayat 6. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Yang diajak semua keturunan Yakub. Bagian pokok dari Mazmur sesudah pembukaan itu disambung dengan dua kata yang kadang-kadang berbeda. Kata yang pertama menggunakan kata sebab. Misalnya Mazmur 135, jadi kalau nanti ketemu berdoa Mazmur, mulai dengan sebab itu artinya kita masuk ke dalam inti dari Mazmur itu. Mazmur 135 ayat 4. Ayat 1 mulai dengan haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, dan selanjutnya ayat 4 mulai dengan sebab. Itu artinya kita masuk ke bagian inti. Apa yang mau dipuji atau siapa yang mau dipuji? Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Kalau kita kembali ke Mazmur 104 yang tadi sudah kita lihat, yang kita temukan itu bukan sebab, tetapi kata penghubung relatif, yang. Kita coba lihat Mazmur 104. Pada ayat 1, pujilah Tuhan hai jiwaku, engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Ayat 2, yang berselimutkan terang. Ayat 3, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Ayat 4, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. Ayat 5, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya. Lalu menyusul isi pokok siapa yang dipuji. Yang terakhir adalah penutup. Penutup ini bisa sangat sederhana, mengulang apa yang ada di dalam pembukaan. Kita tetap saja pada Mazmur 104, mulai dengan ayat 1, pujilah Tuhan, hai jiwaku, berakhir pada ayat 35, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sama. Itu susunannya, jadi ada pembukaan, ada pokok pujian, dihubungkan dengan pembukaan dengan kata sebab, atau dengan kata yang, dan kemudian ditutup entah dengan mengulang ajakan untuk memuji Tuhan, atau kadang-kadang juga ada doa permohonan. Tapi bukan doa permohonan untuk kepentingan si pendoa Mazmur, melainkan katakanlah permohonan rohani. Maksudnya bukan untuk dirinya pribadi. Permohonan rohani itu misalnya pada Mazmur 33 ayat 22. Kasih setiamu kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jadi kasih setia Allah. Itu mengenai susunan. Apalagi sekarang. Mengenai isinya apa?
Jadi sesudah susunan sudah disinggung-singgung isi-isinya seperti apa. Sekarang lebih terinci lagi. Ada beberapa langkah. Secara umum, objek dari Mazmur Pujian adalah Allah, sifat-sifat, dan karyanya. Itu yang dipuji, sifat-sifat Allah dan karya-karyanya. Sifat-sifat Allah yang agung, yang mulia, yang bijaksana, dan karya-karya Allah yang hebat itu memancing rasa kagum pada diri seorang yang percaya kepadanya. Dan ketika orang merasa kagum, dia tidak hanya berdecak, tetapi kekaguman itu mendorong dia untuk memuji Allah. Jadi intinya adalah pujian terhadap sifat dan karya Allah. Yang kedua, kadang-kadang ada permohonan. Tetapi permohonan itu selalu bersifat rohani. Tadi sudah disinggung. Kiranya kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Kalau orang memuji Allah, yang penting tadi, kadang-kadang di dalam lingkungan budaya sekeliling, bukan Israel, di tengah-tengah bangsa Mesopotamia, wilayah Mesopotamia itu, mereka pasti tidak punya Yahweh, mereka punya dewa-dewi masing-masing. Kalau memuja-muja keagungan Allah dalam huruf kecil, dewa-dewi mereka, itu ada maksudnya. Seperti kalau kita memuji-muji orang, seringkali tulus, tapi seringkali ada maksud kan, dipuji-puji supaya nanti keluar sumbangannya. Itu yang dalam bahasa teknis namanya captatio benevolentiae. Jadi memuji orang, bahasa Jawanya itu apa ya? Ngolor. Bahasa Indonesianya apa ya? Ya pokoknya memuji orang supaya mendapatkan sesuatu dari yang dipuji. Umat Israel tidak pernah memuji-muji Allah untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Yang ketiga, ciri khas dari Mazmur Pujian adalah sukacita, kegembiraan, semangat. Karena apa? Karena memuji Allah adalah suatu karunia yang istimewa. Apa yang dimaksud dengan itu? Kita coba lihat beberapa Mazmur ini. Alasannya begini. Ketika orang masih hidup, dia bisa memuji Allah. Tetapi ketika dia sudah tidak hidup lagi, gambaran waktu itu ya, orang itu masuk ke dalam lubang maut yang namanya Sheol. Di situ dia berbaring. Kan orang dikubur kan tiduran ya, tidak berdiri. Nah ketika orang berbaring, itu tidak bisa memuji Tuhan, karena memuji Tuhan itu harus berdiri. Apalagi orang yang turun ke liang Sheol itu, semuanya berada di dalam kegelapan. Mungkin baik kalau kita baca Mazmur 30 ayat 10. Mazmur 30 ayat 10. Nanti akan kita pelajari secara lebih rinci. Tapi sekarang hanya ini. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Lalu
dikatakan pada frase berikutnya, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu. Jadi bagaimana? Intinya yang mau dikatakan adalah memuji Tuhan itu adalah karunia istimewa. Jadi bukan kewajiban. Memuji Tuhan adalah karunia istimewa bagi orang yang hidup. Jadi selagi masih hidup, pujilah Tuhan. Cara berpikirnya seperti itu. Karena apa? Karena nanti kalau sudah mati, tidak bisa lagi memuji Tuhan. Kita lihat satu Mazmur lagi. Mazmur 88 ayat 11 sampai 13. Untuk ilustrasi bahwa memuji Tuhan adalah karunia. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu. Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu. Tidak mungkin. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala lupa. Jadi itu deskripsi mengenai tempat orang yang meninggal. Dikatakan, masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu. Keadilan di negeri segala lupa, dan sebagainya. Dengan kata lain, pesan yang bagi kita mungkin baik untuk direnungkan lebih jauh adalah ini. Memuji Tuhan adalah karunia bagi orang yang hidup. Oleh karena itu, selagi masih hidup, hidup itu mempunyai watak memuji Tuhan. Berikutnya, Tuhan yang macam mana yang dipuji itu? Sebetulnya kita sudah mengulang-ulang terus, Allah itu siapa bagi umat Allah Israel, tapi ya kita ulang-ulang terus supaya nanti kalau membaca sendiri Mazmur-Mazmur itu, lalu mudah mengasosiasikan kalau ada kalimat ini, di belakangnya itu adalah Allah pencipta. Kalau ada kalimat itu, itu Allah penderma, dan sebagainya. Moga-moga menjadi semakin biasa melihat di balik kalimat Mazmur, Allah yang macam apa yang sedang dipuji. Mazmur 29 itu memuji kebesaran Allah dalam badai. Judulnya seperti itu, kebesaran Allah dalam badai. Ini maksudnya apa? Nanti tentu yang dimaksudkan adalah Allah pencipta dan kemudian Allah penyelenggara yang ada di balik itu. Coba kita lihat, kita baca ayat-ayat itu. Ayat 1 sampai 2. Kepada Tuhan, hai penghuni surga, surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ini yang diajak untuk memuji Tuhan, itu seluruh penghuni surga.
Silahkan membayangkan cara berpikir orang beriman pada zaman itu. Di surga itu ada segala macam penghuni abdi-abdi Allah yang selalu bernyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan dan sebagainya. Itu yang diajak. Jadi bala tentara penghuni surga. Nanti di tempat lain yang diajak yang lain lagi. Misalnya kita lihat Mazmur 96 ayat 1. Dikatakan begini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Jadi tadi surga, penghuni surga yang diajak memuji Tuhan, pada Mazmur 96 yang diajak adalah hai segenap bumi, alam ciptaan. Siapa lagi yang diajak memuji Tuhan? Mazmur 96 ayat 7 sampai 9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Yang diajak memuji Tuhan, suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Iya, masih pada ayat 9, diulang lagi, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jadi yang diajak memuji Tuhan macam-macam. Surga, bumi, makhluk, manusia. Tadi kita membaca Mazmur 29 ya. Sekarang kita lihat ayat 3 sampai dengan ayat 9. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Perhatikan kata suara itu. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung-gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesi gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Suara Tuhan yang ada di balik kata itu ada dua hal. Yang pertama, suara Tuhan itu menampakkan kekuatan dan kuasanya. Kalau kita melihat, misalnya ayat 5, suara Tuhan mematahkan pohon aras. Pohon aras yang kuat itu patah oleh suara Tuhan. Maka di balik kata suara, itu ada kekuatan dan kuasa Allah. Nah, suara Tuhan itu tampak di mana? Misalnya pada ayat 3, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Jadi guntur itu adalah wujud dari suara Allah. Intinya, Allah yang dipuji pada Mazmur 29 ini, Allah yang menampakkan kekuatan dan kekuasaannya di dalam tanda-tanda alam. Itu
inti yang mau dikatakan. Latar belakangnya apa? Kenapa Tuhan dikatakan seperti ini? Silahkan menempatkan Mazmur ini dalam konteks kehidupan bangsa-bangsa lain pada zaman itu. Yang hidup pada zaman itu bukan hanya bangsa Israel yang beriman kepada Yahweh, tetapi bangsa Israel itu hidup di lingkungan bangsa-bangsa lain yang percaya kepada dewa-dewi. Nama yang sudah biasa kita dengar adalah Baal. Nah, dengan mengatakan ini, dengan menyampaikan mazmur pujian kepada Allah, Sang Penguasa alam, secara implisit mau dikatakan bahwa Allah Yahweh, Tuhan Allah Israel itu jauh lebih kuat, jauh lebih berkuasa dibandingkan Baal-Baal yang dipercaya oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Kira-kira seperti itu. Ayat 9 dan 10 sekali lagi. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Tadi sudah kita baca ayat 10. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Itu gambarannya. Bagaimana ini? Tuhan bersemayam di atas air bah. Nah, mesti ingat kosmologi yang umum berlaku pada waktu itu. Jadi kira-kira lapisannya begini, di atas itu ada tahta Allah, ada penutup langit, di atas langit itu kerajaan surgawi, kemudian ada langit, ada bumi, dan di bawah bumi itu namanya Seol. Nah, kalau dikatakan Tuhan bersemayam di atas air bah, itu berpikirnya begini, kan ada langit. Orang pada zaman itu kan tidak berpikir bahwa hujan itu turun karena macam-macam gejala alamilah. Pada zaman itu, kalau ada hujan, itu artinya Tuhan membuka pintu-pintu langit. Nah, sekarang tak terpikirkan lagi kalau pintu langit dibuka itu seperti apa. Kita mesti mencoba memahami cara berpikir orang-orang pada waktu itu. Nah, ketika pintu air, ketika Allah itu marah karena umat-Nya tidak setia, maka Tuhan membuka pintu air di langit itu besar-besar. Sehingga datanglah air bah. Dan Tuhan bersemayam di atas air bah itu. Dalam bahasa yang tidak mudah dipahami oleh kita sekarang, yang mau dikatakan adalah bahwa Tuhan itu adalah Raja semesta alam. Dan ketika pengakuan itu diucapkan, lalu Mazmur diakhiri dengan ayat 11, permohonan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Mazmur pujian selesai. Itu pujian kepada Allah pencipta, pencipta alam semesta, Raja alam semesta. Yang berikutnya, Yahweh penebus Israel. Yahweh penebus Israel. Kita masih ingat urut-urutan kembali lagi. Pertama-tama yang dialami adalah Yahweh penebus. Kemudian Yahweh penderma yang memberikan tanah terjanji kepada mereka.
Baru kemudian Yahweh pencipta. Dan ketika itu kurang lebih lengkap, disempurnakan dengan Yahweh sang penyelenggara. Itulah yang disebut Allah penebus Israel. Mungkin baik kalau kita lihat salah satu contoh yang tadi itu kan Allah pencipta ya. Pujian kepada Allah pencipta. Mazmur 29. Sekarang kita lihat Mazmur pujian terhadap Allah penebus. Kita ambil Mazmur 147. Mazmur 147 ada 20 ayat. Diberi judul di dalam teks kita, Kekuasaan dan Kemurahan Tuhan. Ketika kita omong tentang penebus, itu jangkauannya, cakupannya adalah Eksodus, keluaran dari Mesir, apalagi masuk ke tanah terjanji, pembuangan, bebas dari pembuangan di tanah Babel. Ini campur-campur. Mazmur 147. Ayat 2 sampai 3. Ayat 1 itu ajakan ya, haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Sekarang Tuhan penebus itu Tuhan yang digambarkan bagaimana? Kita coba lihat ayat 2 sampai ayat 3. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kalau kita membaca dua ayat ini, dengan pendahuluan yang sudah kita bicarakan, kira-kira di balik ayat 2 dan 3 ini, ada peristiwa apa? Ada karya Allah yang mana? Apakah ketika Daud membangun Yerusalem? Mungkin kalau itu hanya ayat 3. Tetapi ketika ayat 2. Tetapi ketika kita membaca ayat 3, lalu perhatian kita pasti ke peristiwa yang berbeda. Tuhan membangun Yerusalem, mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Kapan orang Israel tercerai-berai? Jawabannya, ketika mereka dibuang di Babilonia. Masih ingat kerajaan utara jatuh, orang dibawa ke Babilonia. Kerajaan selatan jatuh, orang dibawa ke pembuangan Babilonia. Dan di Babilonia itulah ayat 3, orang-orang yang patah hati. Ketika mereka dibuang ke Babilonia, mereka bertanya, kenapa Allah yang katanya kasih setianya tanpa batas, membiarkan kami dibuang seperti ini, membalut luka-luka mereka. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, di balik dua ayat ini adalah peristiwa pada tahun 537 sebelum Masehi, ketika Koresi, Raja Persia, membebaskan bangsa Israel dari pembuangan untuk diizinkan membangun kembali kota Yerusalem dan kemudian kenisahnya. Ketika mereka diizinkan untuk kembali, itu artinya mengumpulkan orang yang tercerai-berai, menyembuhkan orang yang patah hati, membalut luka-luka mereka. Ingat ketika kita bicara mengenai Nabi Yeremia, yang pengalamannya sampai
marah dan putus asa itu kenapa? Ya, supaya dia dapat menjadi teman bagi orang-orang yang terluka, bagi orang-orang yang patah hati ini. Jadi yang dibicara di balik ayat 2 dan ayat 3 ada pembuangan di Babilonia dan pembebasan. Ayat 4 dan 5. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Kalau kita membaca ayat ini, ia menentukan jumlah bintang-bintang. Langsung kita bisa menerka bahwa di balik ayat itu ada Allah pencipta. Demikian juga pada ayat 5, besarlah Tuhan kita, berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Di balik ini, kebijaksanaannya tak terhingga, mungkin, sekali lagi mungkin, ada pemikiran begini. Sebelum Tuhan berfirman dan menciptakan, kita masih ingat ya konsep penciptaan pada zaman itu, bukan pertama-tama dari tiada menjadi semuanya ada. Bukan. Tetapi dari kacau balau, kosong, gelap, itu kan ada kalau disebut kosong dan gelap itu kan ada itu, yang namanya kosong dan gelap itu. Tetapi kacau balau. Dan ketika Tuhan menciptakan, Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Itulah yang disebut kebijaksanaan ayat berapa tadi? Ayat 5, kebijaksanaannya tak terhingga. Itu Allah pencipta. Yang pertama tadi Allah yang membebaskan umat Allah perjanjian lama dari pembuangan Babilonia. Sekarang ayat 6. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Wajah Allah yang macam apa yang ada di balik ayat ini? Jawabannya sederhana, silahkan kita mencoba untuk meletakkan cara berpikir kita pada cara berpikir orang pada zaman dahulu. Orang fasik itu ganjarannya adalah hukuman. Orang benar itu hukumannya ganjarannya adalah berkah. Jadi ketika Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, ditindas oleh siapa? Oleh orang fasik, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi, itu artinya Tuhan yang berkarya menampakkan keadilannya. Moga-moga dengan cara ini nanti kita semakin terbiasa menemukan Tuhan di balik ayat-ayat tertentu itu. Ayat 8 dan 9. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Apalagi Tuhan yang ada di balik ayat-ayat ini. Jawabannya sederhana, Tuhan yang menyelenggarakan kehidupan. Jadi wajah Allah bermacam-macam, kadang-kadang
diikatkan dengan satu peristiwa, kadang-kadang secara umum disebutkan. 10, ayat 10 dan 11. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada laki-laki. Nah, jangan dibaca harafiah. Ini diskriminasi lagi nanti kalau dibaca lurus-lurus. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih karunia-Nya. Tuhan yang macam apa atau ajakan apa yang disampaikan oleh pendoa Mazmur dengan menyampaikan sifat Tuhan yang seperti ini. Yang mau disampaikan adalah yang mau diajakkan kepada pendoa, kepada umat yang mengikuti ibadah dengan Mazmur ini, ialah supaya orang tidak percaya kepada kekuatan manusia. Itu saja intinya. Tidak suka kepada kegagahan kuda. Tidak senang kepada laki-laki. Sekali lagi, jangan dibaca lurus-lurus secara harafiah supaya tidak salah menangkap. Yang mau dikatakan adalah ajakan untuk percaya kepada Allah dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Menegaskan dengan cara lain ayat 10 dan ayat 11. Ayat 13 dan 14. Ayat 12. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Ini seolah-olah mulai lagi dari depan. Sebab, nah sekarang, sebab ayat 13 dan 14, ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberikan anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ini Allah yang mana? Allah yang menjaga dan menyelenggarakan. Jadi misalnya meneguhkan palang pintu gerbang. Silahkan membayangkan pada zaman itu kota dikelilingi dengan benteng. Dan benteng yang mengitari kota itu pasti ada pintunya. Nah, kalau pintunya dikuatkan palangnya, itu artinya akan ada damai di dalam, aman, bebas dari ancaman musuh, memberikan kesejahteraan. Kalau jadi Allah yang dipuji di sini, yang dimegahkan, pujilah Allahmu hai Sion, adalah Allah penjaga yang menganugerahkan damai sejahtera. Berikutnya ayat 14, ayat 15. Ayat 15 sampai 18. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba, menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan semua firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Yang mau dikatakan apa? Ya, bumi itu taat kepada Tuhan. Kalau kita mungkin kalau seandainya hanya berpikir air mengalir, ya biasa kan air mengalir dari atas ke bawah itu. Tetapi orang yang percaya itu bisa melihat lebih jauh. Semuanya diatur oleh Tuhan dan semua itu taat kepada Tuhan.
ayat 19 sampai 20, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Jadi begini, pada ayat 15 sampai 19 diceritakan, dikatakan semua unsur alam taat kepada Tuhan. Semua. Salju, air, gunung, apapun, taat. Lalu pada ayat 19, pendoa Mazmur ini tidak menggambarkan ketaatan unsur-unsur alam itu, tetapi yang digambarkan adalah Yakub. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub dan hukum-hukumnya kepada umat Israel. Artinya, seperti halnya gejala alam itu taat kepada Tuhan, demikian juga seharusnya Israel dan anak-anaknya itu taat kepada Tuhan. Cara taatnya bagaimana? Lah itu sudah ada ketetapan-ketetapan, sudah ada hukum-hukum yang diberikan kepada mereka. Lalu ayat 20 terakhir, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi ketetapan-ketetapan itu hanya diberikan kepada Israel. Nah ini kesimpulannya ada dua. Kesimpulan pertama, yang salah, maaf kalau saya mengatakan itu, karena menjadi umat terpilih, lalu merasa lebih daripada yang lain. Bisa dibayangkan ya, merasa benar sendiri. Yang kedua, lah ini harapannya, karena diberi anugerah-anugerah semacam itu secara istimewa, tanggung jawabnya adalah menggunakan yang istimewa itu untuk kebaikan bersama. Jadi kalau bangsa Israel ini bangsa terpilih, bangsa yang unggul, bangsa yang mulia, sekarang kita mempunyai istilah kemuliaan itu mewajibkan. Maksudnya status istimewa itu membawa implikasi moral, tanggung jawab untuk menggunakan kebaikan, keunggulan itu untuk kepentingan bersama. Itu Mazmur pujian. Objeknya seperti itu. Nanti kita lanjutkan dalam percakapan berikut, ya, membaca Mazmur yang pendek, yang panjang, harapannya sama, supaya ketika kita membaca Mazmur, kita dapat merasakan, oh, di balik kalimat-kalimat ini ada peristiwa. Di balik peristiwa-peristiwa itu ada Allah yang diimani. Sampai percakapan yang akan datang. Terima kasih. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hidup umat beriman adalah hidup sebagai pujian kepada Tuhan. Dari pengalaman pemazmur kita dapat belajar bagaimana pujian itu menjadi ungkapan otentik dari seorang beriman. Pada episode mendatang masih akan diulas pelbagai bentuk jenis mazmur, dan cukup untuk hari ini. Semoga ini mendorong kita menjadikan hidup kita sebagai pujian pada Tuhan, agar sesama juga dapat memuji dan memuliakan Tuhan Sang Maha Rahim. Kita mohon berkat Tuhan.
Allah yang Maha Kasih mencurahkan kepada saudara-saudari, keluarga, dan komunitas perlindungan, bimbingan, dan berkat-Nya yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.